Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang bergabung di kelas live streaming kita LGS Schematic 101 hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 6. Betul ya, tanggal 6. Ya, 6 Januari 2017. Nah, materi kita malam hari ini tidak ada materi baru, hanya masih melanjutkan kemarin. Masih seputar power selector dan melanjutkan sebelumnya yaitu PR. Ya, kita akan bahas PR. Ya, tugas yang saya berikan ke teman-teman untuk mempelajari sirkuit power selector dari motherboard Quanta JW8. Ya. Power selector dari Quanta JW8. Sebelum kita bahas, saya mau review sedikit ya tentang blok diagram mainboard ya. Oh, ada kesalahan di sini, sebentar. Ya. Ada kesalahan layer. Backward. Itu saja. Oke. Ya, jadi motherboard itu dibagi jadi beberapa area, yaitu area pertama adalah power selector, sirkuit pertama, tugasnya untuk mengatur pemisahan daya antara adaptor dan baterai. Kedua adalah sirkuit 3 volt 5 volt, kemudian masuk ke RTC, AC, SPI BIOS, power regulator, power transfer, dan akhirnya VCC core. Tahapan-tahapan ini harus Anda pahami dan kuasai dan diamalkan, karena dalam reparasi tentunya bekerjanya juga sesuai tahapan tersebut. Analisa kerusakan juga nanti akan Anda persempit dibagi menjadi tahapan-tahapan tadi. Di manakah area kerusakannya? Pasti ada di salah satu di antara area-area tersebut. Ya, tinggal bagaimana nanti kegigihan kita dalam melakukan analisa. Bagian yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu dari area power selector, ya. Sirkuit power selector yang mana tugasnya tadi memilah suplai daya dari input adaptor dan input baterai. Dan di awal-awal ini fokus saya adalah agar teman-teman mengasah kemampuan elektronika dasarnya diterapkan dalam pembacaan skematik. Oleh karenanya saya akan sering sekali kasih PR berupa sebuah sirkuit dan saya minta teman-teman analisis cara kerja sirkuit tersebut. Tentunya berdasarkan ilmu yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu elektronika dasar. Kita sudah pelajari resistor, kapasitor, dioda, transistor, MOSFET, power regulator hingga operational amplifier. Dengan modal tadi, jika Anda latih terus-menerus dengan rutin dan gigih tentunya, saya sangat yakin bahwa Anda tidak membutuhkan waktu lama untuk benar-benar bisa menguasai membaca skematik. Karena membaca skematik itu adalah salah satu bagian terpenting dari kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk melakukan reparasi motherboard. Ada dua skill yang dibutuhkan. Pertama, membaca skematik. Kedua adalah teknik eksekusi. Dalam hal ini, kemampuan Anda menyolder, memasang komponen, melepas komponen. Itu adalah dua skill yang paling utama. Jadi kalau Anda punya tujuan, dua itu jelas, berarti tujuannya sama dengan saya. Anda punya skill untuk membaca skematik. Kedua adalah melakukan teknik reparasinya. Dalam hal ini eksekusinya. Ya. Ini kemarin kita sudah bahas power selector dari sirkuit motherboard Compal LA7202P.
Kemarin kita buktikan bahwa sirkuit yang terlihat ribet seperti ini, sebenarnya kalau kita bisa memilah-milah bagian-bagian sirkuit tersebut, akan terasa lebih mudah. Ya. Akan terlihat bagian-bagian terkecil yang dia bekerja dengan cara yang sederhana. Ini juga sama. Ya. Power selector dari Quanta JW8. Dan ini kita jadikan PR kemarin. Jadi saya harap malam hari ini kita bisa bahas PR ini. Dan saya minta suaranya. Siapa yang pertama kali mau jawab membahas pekerjaan rumah ini? Saya persilakan. Pertama saya tawarkan dulu ya, yang mau bantu saya menjelaskan sirkuit ini. Silakan. Dipersilahkan. Wah, nggak ada yang bunyi. Oke, kalau gitu saya tunjuk ya. Dan saya harap harus mau ditunjuk, jangan bilang nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa justru harus mau. Ya, saya minta bantuannya dari Saudara Hendra, Kendari Unaha. Pak Hendra, halo, silakan mikrofonnya diaktifkan. Halo, Pak Hendra. Nggak ada suaranya. Oke, saya skip. Putus-putus ya. Koneksinya di sana kurang bagus seperti Pak Hendra. Oke, saya skip kalau begitu. Popcom, Intelink JW8, kok skemanya beda ya? Oke, saya kasih skematiknya, saya kirim di Facebook saja. JW8. Enam enam kosong empat lima. Saya kirim skematiknya di chat LGA Network sekarang. Silakan Pak Rizan, ada di chat LGA Network, silakan di-download. Ya.
Pak Rizan sudah bisa diakses skematiknya? Halo Pak Rizan, mikrofonnya tolong diaktifkan. Sudah, Pak. Oke, silakan saya kasih kesempatan ke Pak Rizan untuk menjelaskan tentang PR-nya ini. Ya, Belum, Pak. Lagi mengamati nih, Pak. nggak apa-apa, dilatih aja. Nggak harus Eh, bener. tadi 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 salah itu loh, salah salah milih skemanya. GW8 itu ternyata ada dua ya. Kurang tahu saya. Tadi yang saya ke inbox ke Pak Hasan itu kan GW8 juga itu. Bingung. Beda halaman mungkin kah? Uh, waduh. Oke. I will follow you. Oke, udah gabung lagi. Lanjut lagi, Pak Rizan. Pak Rizan udah gabung belum? Popcom, Popcom. Popcom. Halo. Halo. Halo, Iya, ini siapa nih?
dengan halo, halo, halo. Tes. Iya, silakan. Iya, Ya, silakan. suaranya masuk barusan yang tes siapa ini? Halo. Oke, sudah ada 8. Pak Rizan, sudah bisa akses lagi? Silahkan Bisa, Pak. ya, silahkan Pak Rizan. Dibahas. Mohon maaf tadi koneksi saya terputus, entah kenapa tiba-tiba disconnect sendiri. Jadi, Ya, pertanyaannya apa nih, Pak? seperti kemarin pertanyaannya, tolong dijelaskan dari sirkuit ini, Iya. ya, apa saja syarat yang diperlukan, yang harus dipenuhi pada sirkuit ini. Jadi kondisi-kondisinya. Ini kan ada banyak sinyal, ya, ada AC off, ada pivot press, ada pivot press, ada beberapa 1, 2, kemudian ada AC OK. Kondisinya harus seperti aja pada masing-masing sinyal tersebut, ya, agar tegangan dari CN2 konektor DC inject ini bisa masuk menuju ke DC in SS. Jadi intinya adalah DC inject bisa nyebrang ke DC in SS melalui PQ32. Bagaimana caranya pada sini? Ya. Ada yang lagi nonton TV? Mohon di ada yang lagi nonton TV, mohon dikecilkan suaranya. TV atau apa itu? Pak Rizan, halo? Ya. Ya, Pak. Coba silakan Pak Rizan. Di syarat untuk DC inject Bisa nyebrang ke DC in SS. Ya, tegangan dari DC inject ini iya. bisa masuk ke DC in SS. Kalau menurut saya ini di PQ5B harus tidak aktif dan PQ31 tidak aktif sehingga DC inject bisa ke plus DC in terjadi pembagian tegangan. Jadi pembagi tegangan untuk mengaktifkan PQ32 gitu, Pak. Lebih lengkap lagi coba. Itu kan ada banyak tuh, gimana? ada pivot press, ada AC OK. Mereka harus gimana kondisinya? Yang baterai. Kan ada pivot press tuh. Tiap-tiap sinyal tadi yang saya mintakan adalah kondisi sinyal itu harus seperti apa. Oh, jadi kayak AC off gitu ya? Iya, itu harus nilainya berapa? Gitu ya? Iya, asumsi aja positif atau nol. Iya. Kalau AC off ini harusnya 0. Biar PQ5B ini jadi tidak aktif. Terus kalau ini 0, maka basis ke pin 5 ini 0 juga. Jadi di PQ31-nya nggak aktif. Dan iya. Oke, sekarang pertanyaannya sebelum dilanjutkan. Iya. Kenapa PQ31 bisa tidak aktif kalau kaki 5-nya 0?
Hmm, Lagi di kalau kafe ya Pak Rizan ya? nilainya, iya iya, Oh, bukan di samping kafe. oh di samping kafe. Hmm. Kalau basis basicnya nol, jadi ya yang gimana yang jelasinnya? Kenapa bisa nggak aktif? Kenapa? Itu jenis transistornya apa? Dan P ya, transitornya PNP. Yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ada dua kan? Yang yang 5, yang kiri, yang kiri. Yang kiri, oke. Yakin Iya, itu yang PNP Pak? kiri. Iya. Coba ujungnya Kalau di emitornya kaki berapa? emitornya kaki 6 Kaki 6. Arah panahnya kemana? ke emitor. Arah panahnya ke dalam apa keluar? Kalau ke dalam dia menuju ke kaki 5, kalau keluar menuju kaki 6. Keluar keluar menuju kaki Keluar. 6. Nah, kaki yang negatif dari emitor itu yang ada di mana? Di ujung panah atau di belakang panah? Negatif di belakang panah. Di ujung panah. Jadi itu jenis transistornya apa? PNP. Kalau di ujung panah Kalau katanya negatif. eh kalau kalau yang di kanan itu NPN Pak. Cuman saya saya kan biasa kan nggak terlalu fokus ke gitu Pak. Jadi saya lihat di situ. Kalau kanan tuh eh, NPN, kalau kayak kayak gitu PNP gitu Pak. Coba. Asumsi saya Pak. Keliru. Yang ujung panah ini Ah, harusnya polaritasnya negatif alias lebih rendah. ah, Jadi kalau gini, kalau di transistor arah panah itu menandakan sederhananya gini, cara cara bodohnya dia menandakan arah arus. mm, Nah, arus itu kan mengaliri dari polaritas yang plus ke min kan. yeah. Nah, kalau panahnya gini kan berarti plusnya di belakang, minnya di sini, di ujung. Jadi ini adalah N, P, N. Oke, ini jenisnya NPN. Sedangkan yang satunya ini adalah PNP. Coba. Ini adalah N, P, N. Sedangkan ini adalah P, Iya. N, P. Oke, jadi tadi terbalik ya. Bisa diterima penjelasannya. Kalau ada yang bilang sebaliknya berarti salah, Pak. Oh iya. Oke. Silakan dilanjutkan. Tadi kita sampai di AC off-nya 0 ya. Iya. Oke. Maka P bad press-nya harus berapa juga nilainya? AC OK-nya jadi berapa nilainya? Silakan. Akibat press pagar ini kan tidak tidak apa aktif low. Jadi nilainya 0. Jadi PQ5A PQ5A jadi nggak aktif. Hmm. Hmm.
Oke. Nah, Terus lanjutkan. sedangkan di PQ6A kan sama ini Pak. Betul. The pivot present pagar berarti aktif low. Jadi ininya 0. Di gate-nya 0. Jadi di sini nggak aktif. Jadi harus kalau di sini nggak aktif, di PQ6A nggak aktif, jadi yang terjadi di DC in terjadi pembagi tegangan sehingga bisa mengaktifkan PQ32. Iya. Iya. Terjadi pembagi tegangan. Iya. Yang mengaktifkan pembagi tegangan siapa tadi? Di yang di yang PR173 sama PR174. Yang mengaktifkan siapa? Maksudnya yang mengaktifkan gimana? Pembagi tegangan jadi perlu diaktifkan atau dia aktif begitu saja? Dan ngerti saya penjelasannya ini. Nah, itu langsung ada DC-in, ada Oh, PR174. DC. Iya. Kira-kira gimana? DC ini kan 19 volt. Jadi di sini kan divider. Jadi terjadi pembagi tegangan itu mengaktifkan untuk gate dan PQ32 aktif gitu Pak. Maaf Pak, penjelasannya kurang. Gak apa-apa, jangan malu-malu Pak. Ya gitu Pak. Oke. Jadi 19 volt bisa lewat ke DC-in SS. Oke. Syaratnya jadi kalau dirangkum apa aja Pak? Syarat. Bebat pressnya harus 0. Iya, bebat pressnya harus 0, AC off-nya 0. Terus ACOK-nya ada ya hubungan nggak nih ACOK? COK. Nggak ada Pak. Nggak ada hubungan, Nggak. jadi abaikan saja ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak Ya. Pak Rizan. Oke. Oke, tadi soal transistor ya berarti ya. Bagus ya. Jadi koreksinya tadi adalah soal transistor. Itu masih belum betul-betul dikuasai, belum dipahami. Masalah nama itu Pak, saya nggak tahu, cuman prinsip kerjanya saya tahu. Tapi NPN-nya tadi kalau NPN-nya keliru, polaritasnya keliru. Salah kasih tegangan nanti nggak hidup tuh. Oh gitu ya? Iya dong. Tapi saya lihat gambar ngerti Pak. Oke. Plusnya di mana, yang harus lebih rendah di mana tahu ya? Tahu. Oke, Cuman oke. nama-namanya sih jarang saya ingat Pak. Oh gitu. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Iya Pak. Pak, yang saya mau tanyain tadi, yang saya tanya apa JW8 yang satu jenisnya itu, bingung saya Pak. Saya belum tahu tuh Pak. Nanti kita bahas terpisah ya. Oke. Ya. Wah, ada Om Telolet Om, lapar. Oke. Ada Aulia. Ini Pak Aulia Uli atau Pak Aulia Rahman? Halo. Silakan, halo. Diharapkan suaranya. Halo, Pak Aulia. Halo.
Halo, yang masih live siapa ya? Yang masih live sekarang di depan komputer? Halo? Aulia? Halo? Nggak ada suaranya? Ya, oke. Berarti kurang aktif nih. Ada belajar terus. Ada Pak Aan. Masuk Pak Aan suaranya. Silakan. Pak Aulia live pakai HP Android soalnya. Di laptop nggak bisa semua. Oh gitu. Oke. Kalau Pak An ini dari tahun 2015, 2016 sudah setahun lewat nggak mampu beli mix ya, kasihan sekali Pak. Kasihan banget itu. Omsetnya lari kemana itu, beli mic aja nggak sanggup. Udah ganti tahun loh ini. Aduh. Oke. Halo. Oke. Sekarang yang mau masuk siapa nih? Pak Hito. Halo Pak Hito. Saya minta masuk suaranya Pak Hito. Saya ada tugas lagi, satu sirkuit. Halo. 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 Yang masih aktif siapa? Ini enggak ada orangnya. Kurang seru ini kalau enggak ada pesertanya. Ya. Ini yang kalau yang bergabung tapi tidak aktif, sangat disayangkan. Kodenya saya share lagi.
Pak Tato sudah bisa bergabung Pak Tato? Ada suaranya mohon Pak Tato. Halo. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Tato. Oke. Pak Tato? Iya, iya Kang. Iya. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Kang. Lagi nyusun bola ya sekarang ya? Lagi nyusun bola 4 jam ini, Ya. nggak kelar-kelar. Habis itu disenggol anak Pak. Iya. Aduh, nyusun bola disenggol anak bubar jalan udah. Nangis sudah. Oke, oke. Pak Tato, kali ini kita lagi bahas power selector. Ini baru masuk ya, jadi belum Pak tahu apa yang sedang dikerjakan. Kali ini kita sedang membahas sirkuit power selector, Pak Tato. Dan saya kasih beberapa tugas ke teman-teman untuk menganalisa bagaimana caranya membuat sirkuit tersebut bekerja. Ya. Nah, kali ini saya minta Pak Tato untuk berbagi ke teman-teman tentang bagaimana membaca skematik ya. Yang kemarin kan di Jogja sudah dibimbing ya, dipelajari. Jadi sekarang saya minta Pak Tato bantuin saya. Ini ada sirkuit yang rada ribet. Saya cari yang rada ribet ya Pak ya. Halo? Halo Pak Tato. Wah, suaranya hilang ini Pak Tato. Wah, giliran mau dikasih tugas kabur ini. Halo? Oke, Pak Tato sekarang masuk lagi Pak Tato. Halo, halo. Ya, sip, sip, sip. Sudah ada suaranya. Terima kasih banyak. Ini adalah HP ProBook 4431S, Pak. Ya, coba Pak Tato geser slide-nya bisa nggak di komputernya Pak Tato? Ini gambar punya saya, Pak Tato bisa geser-geser nggak? Di zoom in, zoom out, silakan coba. Bisa ya? Oke, bisa ya. Dibalikin ke yang tadi Pak halamannya berarti. Oke. Nah, sekarang saya kasih tugas ke Pak Tato untuk bantu menjelaskan bagaimana cara sirkuit ini bekerja. Ini adalah power selector pada Inventec Rockset ya. Kalau laptopnya serinya kurang sepertinya HP ProBook ya. Ini adalah bagian yang menggambarkan hubungan antara adaptor dengan sistem. Jadi tegangan dari adaptor arusnya itu bisa mengalir masuk ke dalam sistem melalui sirkuit ini. Itu ada CN1001. CN1001 ini adalah konektor adaptornya. Kemudian dia akan melalui jalan ini, jalan tol ini yang warna merah tebal hingga mencapai titik yang namanya VBAT R atau VBAT ya, sama aja karena di sini ada resistor kecil. Nah, yang saya minta adalah Pak Tato menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya sirkuit ini menyeberangkan tegangan dari adaptor melalui CN1001 hingga bisa mencapai VBAT. Bisa diterima Pak Tato tugasnya? Halo? Halo, halo. Ya, bisa diterima tugasnya Pak. Halo, halo. Masih bingung, Guru. Halo. Ya, halo. Tugasnya adalah menjelaskan sirkuit ini. Bagaimana caranya tegangan dari VADP in, ya, dari colokan adaptornya itu, CN1001 ini, nyebrang sampai ke VBAT.
Bisa ya? Sampai sini. Iya. Itu kan berarti lewat ada berapa komponen tuh? Satu, ada 2 MOSFET kan, tapi ada sirkuit pendukungnya lumayan banyak. Itu gimana caranya itu? Silakan. Pak Tato bisa gerakin layar saya, jadi pakai mouse-nya bisa digeser-geser. Coba digeser-geser slide-nya bisa Bentar, itu. coba kan. Bisa nggak digeser slide-nya? Ini nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Iya. Oke. Coba kalau di naik turunin slide-nya bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Ini bisa. udah naik turunin. Oke. Oh, telat berarti ya? Telat ya? Sebentar. Mestinya nggak telat. Coba silakan, geser. Ah, udah bisa ya? Oke, ya. Mau di zoom juga bisa. Silakan Pak Tato bantu penjelasannya. Biar teman-teman yang lain ikutan nyimak. Ya berarti dari ini konektornya dari sini berarti Kang ya? Iya, Gen 1001. Ini konektor. Ya, 1001 19 volt, kemudian masuk ke VADP in, kemudian melewati L1000, berubah nama menjadi V plus VADP, kemudian masuk ke MOSFET P-channel. Di sini MOSFET P-channel dikendalikan oleh P7 yang dikendalikan oleh ADPN. Ya. Nah, ADPN ini mana ini? ADPN di bawah, bawah lagi. Terus bawah lagi. Oh, ada ya. Kontrol F Pak, coba kontrol F. Pencet kontrol F. Nah, itu ketik aja ADPN. Itu Pak Tato bisa searching dari sana langsung. ADP underscore ADP underscore EN. Ah, ya. Dari siapa nih? Oh, EC ya? Dari EC. EC ya? Berarti EC. EC yang mengaktifkan ya? Di pull up ke V3AL ya? Oke. Ya, dari 3. ADPN dari EC sinyalnya di pull up oleh V3AL. Dari EC. Di enter aja. Nah, EC, nah itu di pull up ke V3AL lewat R491. Jadi tegangannya sumbernya dari V3AL. Oke. Sip. Dilanjut. Ini tidak boleh aktif. Bentar. Ini tidak boleh aktif ya, supaya R-nya ini kan terbagi kan. Nah, itu MOSFET-nya jenisnya apa tuh yang Q1001? Ini N channel. Q1000. N channel berarti di sini Q1001, Q1001 P channel. P-channel. P-channel berarti tegangannya harus lebih kecil kan. Iya. Jadi berarti di sini misalkan ADPN ini harus kalau 3 volt berarti ini nanti digroundkan. Ini 0, ini bisa lewat ya. Iya. Ini bisa lewat, kemudian 19 volt ke P1000 ini juga dikendalikan oleh mana ini? AC drive ya. AC drive. Enggak, karena ini antenna ke area sini dulu nih Pak. Ini kan Q1001 dikendalikan sama Q7. Nah, Q7-nya harus aktif atau enggak nih? Ini P channel nih. Ini ada sirkuit pembagi tegangan. Kalau ini aktif berarti ini di-ground-kan. Tegangannya kan harus lebih kecil dikit. Berarti ini harus tidak aktif ya? Harus aktif dong. Karena kalau ini tidak harus aktif ya, sorry. Ini harus aktif. Berarti ini nanti 19 volt bagi 2 kan?
Yang benar bagi 2. Itu 220 sama 100 loh. Ayo. Maksudnya melewati R Ya, nilainya. Oke. Kira-kira berapa tegangannya Pak? Coba dihitung. Jalanin kalkulator. Ini kalkulator nih. Tuh. Silakan Pak, ketik angkanya. 100 per 220. 220, 100 berarti 320. Ya, 100 19 bagi 320 ya. Dikalikan 19 volt. Berarti tegangan di gate-nya itu berapa? 5,9 volt. 93. Oke. Bisa hidup Q1001-nya, Pak? Bisa. Bisa. Oke, siap. Betul. Lalu? Terus 19 volt. Bentar, ini 19 volt berarti masuk ke menjadi VAD PBL. Kemudian mengalir ke sini, masuk ke kaki short di Q 1000. Kemudian ini bisa lolos kalau AC drive ini nilainya lebih besar dari 19 volt. Biasanya AC drive itu 24 volt kan ya? Iya, biasanya segitu. Halo? 24, 25 volt umumnya. 25 sampai 28 Ya. volt. Udah itu, Kang. Ya, jadi AC drive dari IC ya. Jadi syaratnya Dari IC. supaya bisa nyebrang ada 2 ya. Pertama ADPEN, ada tegangan. Yang kedua IC-nya dalam kondisi bagus ya. Ya, tapi tentunya IC-nya bersyarat juga Iya. itu. Ada ACDET, ada VIN-nya. Oke? Siap. Ya. Terima kasih Pak Tato. Jadi saya bahas Ya. lagi ya, sekali lagi. Ini sirkuit dipunyainya HP ProBook ya, Quanta Inventec Rockset. Tegangan dari CN1001 ini akan mengalir ke feedback melalui Q1001 dan Q1000, ada juga L1000 di sini. L ini adalah coil, jadi nggak perlu dipikirkan, ya tegangan mengalir ya masuk saja dan keluar gitu. Ya, masuk begitu saja, nggak perlu syarat apa-apa, asalkan dia nggak putus saja, sudah oke. 19 volt mengalir masuk, ketemu MOSFET P channel. Nah, MOSFET P channel itu kita langsung lihat gate-nya. Harus lebih kecil, syaratnya kan begitu. Kita cek di sini ada 19 volt melalui R23, kemudian melalui R22, harusnya ke ground, tapi ternyata lewat saklar namanya Q7. Tegangan di sini harus terbagi, oleh karenanya Q7 harus aktif. Karena kalau Q7 mati, ini tidak hidup, berarti nggak ada ground di sini. Berarti tegangan 19 volt akan mengalir sampai sini, dan gate-nya ini pun jadi 19. 19 mati. Q1001 tidak bisa hidup. Kalau Q7 hidup, tegangan di sini terbagi jadi 5,9 volt tadi. Sehingga Q1001 bisa aktif. Setelah Q1001 aktif, VADPBL itu dapat tegangan 19 volt karena dia sudah nyala kan, sudah nyebrang. Masuk, kemudian ketemu R32. R32 ini yang masuk ke dalam IC. Coba perhatikan. R32 turun ke bawah, ini ada dioda juga, masuk ke IC, ke CMSRC. Juga masuk ke Q1001. Maaf, Q1000. Yang mana jenisnya ini ternyata adalah P channel. Ya. N. Maaf, saya kehilangan konsentrasi. Jenisnya Q1000 ini adalah N channel. Berarti tegangan pada gate-nya harus lebih besar daripada source. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih. Di sini tadi gate-nya lebih kecil dikendalikan oleh ADPN. Di sini gate-nya harus lebih besar dikendalikan oleh IC ACDRV. Nah, pertanyaannya sekarang di mana? Dari manakah asal tegangan gate untuk Q1000? Nah, di sini kita lihat
hanya terhubung ke IC saja. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sumber tegangan untuk menggerakkan gate Q1000 adalah dari IC melalui pin ACDRV. Nah, dari sini kalau tegangan di sini tidak ada, ya, baru kita akan pikirkan apa sih syaratnya agar tegangan dari ACDRV ini muncul supaya gate-nya ini bisa hidup. Nah, nanti kita akan bahas di topik yang terpisah tentang IC-IC regulator dan IC-IC power seperti ini. Oke, ya. Kita akan bahas terpisah tentang ini. Yang sekarang yang jadi fokus saya adalah teman-teman bisa memahami ini harus hidup atau harus mati supaya si tegangan bisa ngalir. Kalau mati gimana cara matikannya, kalau hidup gimana cara menghidupkannya. Itu dulu yang dilatih. Ya, ini MOSFET jenisnya N-channel, gate-nya harus lebih besar. Nah, sekarang jadi pertanyaan di sini. ADPEN. ADPEN itu asalnya tadi dari EC dan sinyalnya di pull up ke 3 volt AL. Kesimpulannya, supaya ADPN bisa ada tegangan, maka tegangan di V3AL itu juga harus ada. Berarti sirkuit V3AL tadi harus aktif sebelum laptop dihidupkan. Pertanyaannya V3AL ini asalnya dari mana? Kita akan cari sumber tegangan V3AL. Caranya adalah Anda search saja, kemudian di enter sampai Anda ketemu sirkuit yang merupakan sumber tegangan. Oke, sebentar. Ternyata ada banyak ya. Kita belum dapat sumbernya. Nah, ini dia sumber tegangan V3AL. V3AL dari pad 13 ketemu namanya Virec 3. Virec 3 ini ada di IC TPS 51123. Ini adalah regulator 5 volt dan 3 volt dan ternyata IC ini hidup bahkan sebelum tegangan dari adaptor tadi nyebrang ke VBAT. Ya. Jadi kalau IC ini rusak, otomatis sirkuit power selector tadi juga akan terganggu. Ya. Karena tegangan V3AL tidak ada, ADPN tidak dapat sinyal. Ya, V3AL. Nah, di sini si IC ini hidup dapat tegangannya pin V-in, kita cek. Pin V-in dapat tegangan dari VBAT P dan VBAT R. Tinggal cari saja sekarang. Oh, ada satu lagi VADP. Sama VADP di book dan VBDC. Ini adalah sumber tegangan untuk IC ini. Ada banyak ya. Yang mana-mana boleh. Ya, kita cek yang tegangannya masuk sebelum adaptor jalan. Ada namanya VADP. Ini dia. Jadi IC TPS 51123 tadi hidup dengan mendapatkan tegangan dari VADP, kemudian masuk ke IC TPS 51123, kemudian muncullah V3AL yang kemudian mempull up sinyal ADPN. Ya. ADPN akan menghidupkan Q7, Q7 menghidupkan Q1001, kemudian menyeberang tegangan 19 volt, masuk ke Q1000. Ya, Q1000 gate-nya dikendalikan oleh IC BQ 24726, kemudian muncul tegangan 25 volt di pin ACDRV. Q1000 hidup, kemudian menyeberangkan tegangan ke VBAT. Itulah analisanya dan cara kerja dari sirkuit ini. Mungkin teman-teman sebagian bertanya, lalu yang lain-lain ini apa? Kok ada banyak di situ nggak dibahas? Sengaja saya tidak bahas komponen tersebut karena akan jadi melebar dan tujuan kedua adalah agar teman-teman bisa fokus pada jalur utama sirkuit, tidak dengan aksesorisnya. Ya. Jadi di awal kalau kita belajar fokus dulu ke jalur utamanya, Anda bisa menentukan ini mengalir dari mana ke mana. Jadi Anda harus tentukan startnya di mana, tujuannya mana, baru dicari lewatnya siapa. Karena tujuannya tadi adalah dari CN 1001 menuju VBAT, maka fokus kita adalah cukup yang jalur yang dilalui saja. Ya. R24, R26 abaikan karena dia bukan jalur yang dilalui yang harus dilewati oleh si tegangan 19 volt untuk bisa mencapai VBAT. Ya.
Tapi apakah sirkuit ini ada fungsinya? Oh jelas, sirkuit ini pasti ada fungsinya. Nanti untuk keperluannya dalam sirkuit lain, bukan di bagian power selector ini. Ya, itu penjelasan dari saya. Silakan. Kali ini saya buka sesi tanya jawab untuk yang barusan kita bahas tadi. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan segera. Halo? Wah, Pak Acok baru bisa masuk, sedangkan kelasnya sudah mau selesai. Sekarang sesi tanya jawab Pak Acok. Pak Aan, Pak Ardi, Pak Aulia. Silakan Pak Aulia. Pak Evan, Pak Hendra, partisipan 2 Popcom, Pak Rizal, Pak Acok, dan Pak Tato. Silakan yang mau bertanya, boleh juga ditanyakan di luar materi yang sedang dibahas. Boleh kita bahas skema yang sudah di-download. Boleh Pak Rizan, silakan Pak Rizan, kita boleh bahas skema tersebut. Saya juga masih nunggu tamu, ini ada Pak Om Komsin dari Solo mau datang ke Jogja. Wah, Net TV ada Ariel Datum. Kita bahas skematik kuanta JW8 tadi Pak Acok, dan sekarang kita akan bahas skematik dari Pak Rizan, ya. Sirkuit power selector, bahasanya, topik bahasanya adalah sirkuit power selector. Pak Rizan, saya minta link skematiknya Pak Rizan. Tolong dikirim Pak Rizan link skematiknya di kelas. Terima kasih. Ya, ini dia. Halaman berapa ya Pak Rizan ya? Halaman 34, Pak. Halaman 34. Oke. Iya. Oh, kok window team viewer-nya nggak muncul ya? Oh, ini. Wih, ini JW8 yang berbeda ya? Aneh. Oh, sepertinya Pak Rizan tadi salah halaman ya. Halaman 34. Oh, saya punya JW8B Pak Rizan. Oke Pak Rizan, saya punya skematiknya JW8B. Yang punya Pak Rizan JW8 saja, nggak pakai B. Ada perbedaan sedikit rupanya. Ya, boleh kita bahas. Boleh kita bahas.
Halo Pak Rizan. Pak Rizan boleh masuk suaranya Pak Rizan. Halo Pak, ya. Ya. Ini sudah saya munculkan skematiknya. Ya, Pak Rizan mau bantu baca? Belum berani Pak, Belum masih berani. bingung di itu ya, yang PQ9 itu Pak. Oke. Eh, Tadi kan saya sudah kasih perbaikan kan tentang NPN-PNP-nya ya. iya. Oke, nah sekarang PQ9 ini. Nah, dua-duanya jenisnya PNP ini, Pak. Sekarang kita selesaikan satu kasus dulu ya. VA nyebrang ke VAD. Ya, teman-teman semua bisa lihat gambar ya. Bagaimana caranya supaya VA bisa nyebrang ke VAD? VA itu 19 volt asalnya dari adaptor akan nyebrang ke VAD melalui PQ32 dan PQ32 adalah MOSFET yang jenisnya P-channel. P-channel. Gate-nya dikendalikan oleh PQ9 ya. Tadi kita tahu bahwa gate dari MOSFET P-channel haruslah lebih rendah daripada source-nya. Ya, oleh karenanya otomatis gate-nya tuh harus lebih rendah jadi 0. Pada kondisi ini, gate PQ32 dikendalikan oleh PQ9 yang mana kalau saja PQ9 itu aktif, Q2 pada PQ9 ini aktif, maka tegangan dari VAD akan mengalir menuju ke gate PQ32. Akibatnya apa? Akibatnya tegangan pada gate PQ32 akan sama dengan VAD, yaitu berapa? 19 volt di sini karena ada dioda. Dan berarti 19 volt juga pada gate ini. Kesimpulan pertama, ya, supaya PQ32 bisa hidup, PQ9 Q2-nya harus mati. Itu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya Q2 di PQ9 ini mati? Karena gate-nya, basisnya ini adalah jenisnya N. Kesimpulannya, tegangan pada basis PQ9 ini di pin 5 haruslah positif atau besar. Agar apa? Agar dia bisa mati. Karena kalau Q2-nya hidup, PQ32 jadi mati. Ya. Nah, kita lihat di sini sekarang perhatikan. Di sini ada 19 volt, kemudian di sini kita cek adakah di tegangan, adakah tegangan yang di ground kan atau tidak. Ternyata dari sini kaki 5 terhubung PR67 terhubung ke ground. Oh, ternyata basis dari Q2 di ground kan oleh PR65. Kalau begitu kesimpulannya PQ32 akan hidup ya. Catat dulu, akan hidup apabila tegangan pada pin 5 ini negatif alias lebih rendah daripada VAD. Itu pertama. Supaya itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan oleh karenanya? Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. PR66, PR67. Tegangan di sini adalah setengahnya. PR165. Oke, kesimpulannya sirkuit ini memanfaatkan kebocoran pada arus basis ya.
nilainya kecil sekali, mikro ampere seperti itu, nano ampere. Ya, supaya sirkuit ini mati alias nggak hidup, maka tegangan pada basisnya ini di pin 5 dan di pin 2 itu kan harus bernilai positif 19 volt. Nah, dari mana asalnya tegangan itu? Itu kan jadi pertanyaan ya. Kan di sini tidak ada pull up. Lalu tegangannya dari mana? Kalau di sini tidak ada tegangan, berarti di sini akan lebih kecil daripada VAD dan lebih kecil daripada VA. Kalau itu terjadi, berarti PQ9 akan hidup dong. Iya, betul. Dan kalau PQ9-nya hidup, PQ32-nya tidak bisa hidup. Karena dia gate-nya jadi 19. Apa yang harus dilakukan? Analisis seperti ini cukup ribet ya. Karena kalau teman-teman tidak tahu karakteristik si transistor tadi benar-benar, dia ada istilahnya arus bocor pada dari drain dari basis ke emitter, ya, kebocoran pada basis emitternya itu ada kecil sekali, dengan catatan nggak di-ground-kan. Nah, makanya pada dalam hal ini PR65 ini bernilai 1 mega. Tujuannya apa? Supaya basisnya dari PQ9 ini di pin 2 dan pin 5 ini semi floating lah, ya. Karena kalau di ground kan di sini kan jadi 0. Kalau ini 0, ini udah pasti nggak ada gunanya, nggak bisa hidup. Ya. Oleh karena di sini harus 1 mega. Karena di sini 1 mega, ada kebocoran arus pada VA terhadap basis dan VAD terhadap basis. Tegangan di sini akan naik perlahan-lahan. Ya, naik ya, sampai nilai tertentu yang mana itu nilainya masih batas aman. Batas aman siapa? Batas aman agar PQ32 ini tetap hidup. Itu bagian pertama ya. Jadi tegangan di basis ini didapatkan dari kebocoran arus yang ada di dalam si PQ9-nya itu sendiri. Ada, dan itu pasti ada. Hampir semua komponen itu punya, semua komponen semikonduktor itu punya istilahnya quiescent current ya. Arus quiescent itu apa sih baca istilahnya? Saya lupa ya bahasa Indonesianya apa. Intinya kalau kita ibaratkan itu dia bocor-bocornya gitulah, arus yang bocor. Ya. Jadi kita sudah dapatkan solusinya dan penjelasannya tadi bagaimana caranya tegangan dari CN3 nyebrang ke VAD. Caranya PQ9 harus mati, PR68 harus ada. Ya. Kalau gitu kita nggak perlu pusing-pusing sebenarnya pada sirkuit ini. PQ9 boleh nggak dibuang kalau dia bermasalah? Boleh. Karena dia nggak ada terhubung kemana-mana, hanya tugasnya mematikan PQ32. Ya, proteksi saja yang sebenarnya nggak diperlukan. Ini boleh dibuang. Oke, kemudian ada dioda ZVS untuk meredam tegangan kejut. Lalu ada PQ33. Ya, VA sudah nyebrang ke VAD, sekarang VAD mau nyebrang ke PRW SRC. Sekarang saya minta Pak Acok untuk bantu saya jelasin Pak Acok. Gimana caranya VAD nyebrang ke PRW SRC Pak Acok? Silakan Pak Acok. Halo Pak Acok, suaranya. Wes, sudah kangen ini Pak Acok suaranya Pak. Malam Pak. Malam Pak Acok. Halo. Halo, silakan. Tes mic. Yes, merdu sekali suaranya Pak. Koneksi saya agak lag Pak. Jernih kok, suaranya jernih Pak. Aman. Agar tegangan 19 volt plus VAD menyeberang ke plus PRW SRC. Harus ada tegangan di ACOK in. Oke.
Saya kasih mouse ya Pak. Pak Aco bisa gerak-gerakin layarnya. Sama bisa searching juga. Aceh, oke. Ini berasal dari versionnya di mana, Pak? Ctrl F, ya. Itu di kiri atas. Udah muncul kan? Peki 33 harus hidup. Itu jenisnya apa Pak? Peki 33 Pak? N channel, Pak. N channel, berarti tegangannya harus lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. VGS-nya harus lebih positif. Lebih positif. Nah, dari yang terhubung di gate itu mana sih yang mungkin jadi sumber tegangan? Ada acok in, ada VH28, ada badis. Yang kemungkinan jadi VGS, tegangan gate, hasil pembagian antara kedua resistor ini. Betul. Kalau yang ini untuk baterai discharging. Baterai discharge. Coba dicari. Harusnya tegangannya tinggi di situ ya. Berarti di badis harus ada sumber tegangan. Kita cek sekarang di badis ada nggak sumber tegangan. Oke-in harus tinggi. Aciokin harus tinggi. Oke. Maksud saya tinggi kan berarti punya tegangan. Nah, sumber tegangannya dari siapa? Ya. Itu dia. Pak Acok? Ya, Pak. Bisa Bentar. mulai? Oke. Saya searching lewat file saya, Pak. Oh gitu. Di searching langsung di sini bisa juga kok. Maksud saya supaya teman-teman ikutin prosesnya.
Screen di layar nggak mau gerak, Pak. Oh ya kah? Coba lagi Pak, mungkin ada trouble. Iya. Bisa? Bisa kah? Nggak gerak. Nggak gerak. Saya jelasin aja, Pak ya. Oke. Coba sekali lagi Pak Jo. Mungkin sekarang bisa. Bisa nggak? Nggak, Pak. Nyerah. Oke, siap. Silakan jelasin aja kalau gitu Pak. Bisa Pak Jo. Bentar, Pak. Wah, ini diam dalam ketenangan, ini yang lain nunggu Pak Jo. Artisnya nggak bunyi-bunyi. Kalau dilihat dari sirkuit yang Ayo, dimulai aja Pak Jo. Nanti terlalu lama menantinya. Nggak harus langsung benar kok. Halo, Pak Jo? Wah, hilang. Bisa dengar saya Pak Jo? halo, tes mic. Iya, iya, jelas. Suaranya jelas. Silakan dimulai.
Halo. Ya, halo. Dilanjut aja, Pak. Halo, Delay. dilanjut aja. Saya yang ambil alih ya. Oke. Halo, dilanjut, Pak. Oke, saya ambil alih. Ya, suara saya delay, Pak. Ya, oke. Sip. Terima kasih Pak Cok. Mohon maaf. Oke, ini terakhir ya kita bahas ya. Di sini adalah PQ33 menyeberangkan VAD ke PRW SRC dan dia jenisnya N-channel. Karena dia N-channel, gate-nya harus lebih besar daripada source atau daripada source dan drain-nya dia harus lebih besar. Oleh karenanya di sini ada 19 volt, berarti di sini harus ada sumber tegangan. MOSFET PQ13 tidak mungkin jadi sumber tegangan karena dia bukan pembangkit tegangan, dia hanya saklar saja. Jadi yang mungkin jadi kandidat sebagai sumber tegangan hanya ada dua di sini. Karena PR71 tidak dipasang, berarti sisanya tinggal dua. Satu bad disk dan kedua adalah PH28. Kita tinggal cari tahu di antara kedua ini mana yang merupakan sumber pembangkit tegangan untuk menghidupkan si MOSFET PQ33. Langkah pertama, cari. Kita mulai dari bad disk G. Ya, bad disk G, cari. Ini dia. Kemudian kita cari dari manakah sumber sinyalnya dia. Berarti kita cari dia terhubung kemana saja. Dia terhubung ke PQ25. Ini tidak mungkin jadi sumber tegangan. Ya. Ada lagi kah yang lain? Ternyata nggak ada, habis ya. Jadi pertama ini, kemudian berikutnya ini, habis. Berarti tak ada yang jadi sumber tegangan di situ karena semuanya adalah MOSFET. Jalur kedua ada VH28 ya. VH28. VH28 ini kita cari sumber tegangannya. Sebentar saya angkat telepon sedikit ya. Ada iklan. Halo. Oke deh. Siap dari. Oke. Bisa. Cukup. Oke. Siap. Oke, kembali lagi. Ya. PH28. Ya, dari sini kemudian terhubung ke ini lagi ya. Ini adalah penghubung sirkuit. Kita cari dia terhubung kemana. Oh, ini dia berupa IC PU4. PU4 SLG 55448 PTR, IC yang besar juga ini. Vout. Ya. Nah, dari sini kita bisa ambil simpul nih. PH28 berasal dari PU4. Berarti supaya PH28 ada tegangan, PU4 harus hidup. Betul ya? PU4-nya harus hidup. Oleh karena itu, karena PU4 harus hidup, PU4 harus dapat tegangan. Dari siapa? Rupanya dari Vin. Vin masuk, kemudian keluar jadi Vout. Ya, PH28. Vin asalnya dari VAD.
VAD asalnya dari tadi power selector yang di depan tadi. VAD di sini. Jadi begitu VAD sudah masuk, ya, PU4-nya hidup, kemudian menghasilkan tegangan pH28 untuk menghidupkan siapa? PQ33. Dengan catatan PQ13 tidak boleh hidup, karena kalau PQ13 hidup, pH28 akan dibuang ke ground lewat PQ13. Itu ceritanya. Bisa diterima teman-teman ya. Jadi caranya supaya VAD nyebrang ke PRW-SRC, PQ33 harus hidup dan pH28 harus ada tegangan. Berarti tadi PU4 sebagai sumber tegangan dari pH28 haruslah dia hidup terlebih dahulu, di mana Vin di sini ada sebagai sumber tegangan utamanya. Ya, pin Vin itu adalah pin supply daya untuk IC. Ya. Seperti itu penjelasannya. Bisa diterima? Halo? Oke. Saya buka sesi tanya jawab sekali lagi. Ya. Halo? Pak Arizan, halo Pak Arizan. Wah, ada Mebius masuk. Ya. Bisa diterima penjelasan tadi Pak Arizan? Insya Allah bisa Pak. Cuman saya bingungnya di itu Pak, masih Pak di PQ32 gate-nya itu Pak. PQ32 di gate-nya itu nilainya 0 ya Pak? 0 karena ini ada PR68 Pak. Oh. Yang nge-groundkan PQ32 adalah PR68. Jadi 0 bisa untuk syarat N-channel kan lebih rendah. Ini P loh ini Pak, bukan N Pak. Iya, P channel bisa aktif gitu Pak. 0 bisa. Selama drain dan source-nya lebih besar bisa Pak. Oh iya. Gitu. Oke Pak, siap Pak. Siap. Yang lain ada pertanyaan? Pak Aulia, Pak Evan silakan Pak Evan. Pak Tato. Oke, pertanyaan dari Pak Tato. Untuk PU4, keluar Vout-nya on 1, on 2, dan seterusnya harus hidup dulu tidak? Oke. Di PU4 tadi ada perintah on 1, on 2. Ini harus hidup atau tidak? Begini penjelasannya. Saya tidak tahu apakah on 1, on 2 ini harus hidup dulu atau tidak. Itu pertama. Alasannya apa? Alasannya saya tidak tahu cara kerja IC ini. Saya hanya tahu supply dayanya Vin dan Vout-nya. Untuk bisa tahu pastinya harus buka datasheet dari SLG 5548 PTR ini. Tapi kalau dari analisis sederhana, ya, Vin, jadi kita bisa identifikasi nama-nama sinyal yang terhubung ke IC ini. Pertama Vin itu terhubung dari VAD. Kemudian Vout itu VA28. Ada PG, asalnya dari AC in PG. Nah, ini mulai menarik. Kenapa? Karena AC in PG ini biasanya sinyal AC in itu asalnya dari power selector, betul tidak? Ya, berarti kita sekarang cek AC in PG dari mana asalnya. Oh, kita sudah dapat. Jadi AC in PG itu berasal dari sinyal acok in. Ya, sinyal acok in melalui PG2 dan PR81 berubah nama jadi AC in PG. Ya. Bisa jadi itu kemungkinan pertama. Atau sebaliknya, AC in PG masuk jadi acok in. Itu mungkin saja. Nah, ini dia AC in PG. Oh, ya betul. Berarti AC in PG berubah jadi acok in. AC in PG asal sinyalnya itu dari PU3, dari pin ACAV, pin 9. ACAV itu singkatan dari AC available. Ya, AC available. Jadi, available artinya ada. Ya. Dan AC in PG dikirim ke banyak tempat. Salah satunya ke PU4 ini. Untuk memberitahukan bahwa PG power good, ya, power good. Kemudian logikanya, kalau begitu karena VH28 ini untuk menyeberangkan adaptor. Jadi kalau gitu kita bisa ambil logika seperti ini. VH28 hanya akan aktif jika IC PU4 ini mendapatkan laporan AC in power good dari IC charger tadi. Kenapa? Karena IC charger yang menilai apakah tegangan adaptor tadi dalam kondisi baik atau tidak. Itu logikanya. Seperti itu Pak Tato Katro. Jadi bukan on 1 dan on 2.
Tapi saya bisa saja salah. Karena keterangan yang paling pasti, yang paling akurat adalah kita buka datasheet dari SLG 5548 PTN. Ya. Untuk coba lebih jauh, sekarang saya coba buka datasheet-nya. Ya, supaya nggak penasaran. Supaya tidak penasaran, kita buka datasheet-nya. Semoga saja ada. Kurang beruntung Pak Tato, datasheet-nya nggak ada. Tidak ada datasheet-nya. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperkirakan fungsi kerjanya, cara kerjanya dari nama-nama pin tadi. Dan saya kira sudah cukup akurat barusan tadi. 98% lah PG ini untuk mengaktifkan P-in dan menuju ke P-out. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Pak Aco, ada pertanyaan Pak Aco? Pak Hito, silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Ya, halo, silakan. Silakan sudah masuk. Berarti plus VH. Suara hilang Pak Aco. Tegangan di flash VH28 nggak nyampe 19 volt ya Pak? Sampai Pak, lebih dong. Harusnya. 28 volt. Ini kan IC-nya charge pump Pak. Dia naikkan tegangan dari 19 volt, dinaikkan jadi 28 volt. Kenapa begitu? Karena PH28 tadi harus menghidupkan ini. Sedangkan di sini kan 19. Kalau di sini nggak sampai Betul. 19 volt, ini nggak mungkin bisa hidup. Simpulannya PH28 harus tinggi tegangannya, 28 volt. Oke. Halo, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Bisa saya tutup? Oke, bisa ya. Oke. Oke, saya tutup kelas malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, ada Pak Anhito, Pak Ardi, Pak Aulia, Pak Evan, Pak Mebius, Pak Mebius ini Bapak Ayah Bipom ya. Popcom, Pak Rizan, Pak Rizal Effendi, ya, admin kita bersama yang katanya mau dapat hadiah. Belum jadi-jadi tapi hadiahnya.
Ada Pak Acok, Pak Seruler, ya, Pak Acok dari Kalabahi, ya, jauh sekali. Ya, masih beruntung tapi ada sinyal handphone di sana. Dan juga Pak Tato Katro dari Indramayu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Saya harap kedepannya lebih interaktif lagi dan lebih aktif ketika sudah berada di dalam kelas ya, supaya lebih banyak pertanyaan dan lebih banyak diskusi ya. Terima kasih. Saya mohon undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.